tadi itu melihat pembangunan keolahragaan di daerah sini. Terus apa sih sebenarnya yang harus dilakukan biar olahraga di daerah sini maju? Baik. Secara umum, nanti secara khusus ke cabang olahraga selam. Baik. Terutama kami dari cabang olahraga selam Papua Barat, memang sampai pada saat ini, waktu yang telah ditentukan pada saat PON kemarin, itu baik, memang berjalan dengan lancar, dan memang sebelumnya kami difasilitasi langsung dari pihak PON. Jadi sebelum adanya PON itu kita memasuki kejurnas. Jadi kita ke Jurnas saat itu di Palembang, dan itu kita dari beberapa pengurus dengan atlet itu persiapan untuk memasuki ajang pertandingan. Jadi pas waktu yang ditentukan pada saat di Palembang, itu fasilitas yang langsung disediakan dari pihak KONI, itu kami sampai ke sana dan mengikuti pertandingan. Di mana pertandingan itu kami sangat bersyukur karena melalui fasilitas yang memang diadakan dari pihak KONI langsung, maka di situ kami mampu untuk mendapatkan juara. Di mana juara itu tepatnya juara 1 umum perairan. Itu di fin swimming dari 1000 meter, 2000 sampai dengan 3000 meter. Jadi untuk sementara. Medali emas ya? Medali emas. Apa jenisnya? Bisa jelaskan jenisnya? Ya, jadi itu fin swimming, di mana fin swimming itu renang laut. Ini bukan renang kolam, jadi renang laut. Kita menangnya di renang laut. Jenis perlombaan di situ ada jenis selam kolam, di mana selam kolam itu kami tidak diikut sertakan pada saat itu. Terus mungkin karena persiapan, salah sedikit, saat itu kami di kolam sempat ikut dari beberapa atlet yang ada, namun untuk targetnya memang tidak sampai pada medali. Hingga kita masuk kepada laut, karena targetnya di laut, maka sangat bersyukur bahwa di posisi fin swimming di 1000 meter, 2000 sampai dengan 3000 meter, kita dapatkan juara satu perairan, artinya juara umum perairan gitu di situ. Jadi saat itu kita sangat bersyukur didukung langsung melalui KONI Papua Barat. Jadi saat itu pun langsung diinformasikan kepada pengurus KONI langsung bahwasanya kami berhasil di situ untuk menuju ke PON berikut seperti itu. 2024. Selam ini kan olahraga minat khusus juga ya, boleh diklasifikasikan gitu. Perlu alat-alat yang khusus gitu. Bagaimana itu teman-teman pengurus mengadakan alat-alat? Baik, jadi untuk masalah peralatan itu kita yang berada di perairan atau yang disebut dengan cabang olahraga selam atau di laut atau di kolam, semuanya rata-rata memang membutuhkan peralatan. Kalau di kolam itu memang membutuhkan beberapa peralatan yang mungkin disebut dengan topi renang, kacamata renang atau bukel, terus snorkel, terus fin, itu yang memang disediakan di kolam. Dan juga harus ada yang disebut dengan monofin, yaitu macam duyung yang memang fin langsung yang 2 kaki itu langsung. Nah, memang itu bukan alat-alat yang murah pertama. Terus itu masuk di fin swimming atau selam kolam. Kalau kita berada pada selam laut itu memang dia memiliki beberapa peralatan, dan itu peralatan yang sangat banyak. Jadi kalau macam disebutkan itu sangat banyak kalau disebutkan beberapa item, tapi memang bisa dapat disebutkan mungkin yang memang pada saat pemakaian peralatan untuk masuk ke bawah air atau di perlombaan itu seperti halnya masker, ada juga memang snorkel yang memang sudah
hanya mengantisipasi snorkel, terus tabung, terus apa namanya, peralatan, satu raket peralatan yang memang dipakai untuk penyediaan tabung, pemberat ya, pemberat apa semua. Terus tidak lupa dengan dia punya fin yang satu rangkap ya. Paling tidak itu memang sangat dibutuhkan pada saat pertandingan, dan itu juga kadang merek yang artinya kita utamakan. Jadi kalau macam sekedar pembelian dengan peralatan yang kita gunakan namun tidak melihat daripada kualitas juga sangat ditakutkan karena berhubung dengan nyawa kalau macam kita berbicara soal peralatan laut. Nah, kemarin pada saat PON itu waktu yang sebelum ditentukan kita sangat bersyukur karena KONI sendiri kita meminta dari pihak KONI bahwasanya untuk memfasilitasi peralatan. Nah, di situ waktu sebelum perlombaan KONI sudah menyediakan langsung pembelian langsung ke bisa dibilang dealernya atau toko yang kita maksudkan, yaitu toko Scuba Pro, dan pada saat itu langsung dibeli secara kontan dan itu langsung difasilitasi dari pihak KONI. Dan waktu yang ditentukan pada saat tampil di venue dan di PON waktu itu kita masih dapat menggunakan peralatan yang memang difasilitasi langsung dari pihak KONI Papua. Peralatan bagus, ada peluang untuk dapat medali ya, medali emas misalnya, itu pasti. Baik, kalau untuk masalah peralatan yang baik itu memang sangat menjamin bagi atletnya, dan juga tergantung daripada kan kadang atlet itu memakai sesuatu yang nyaman yang dipakai. Nah, itu salah satu yang membuat nyaman. Nomor 2, kualitas itu membuat dia merasa mungkin percaya diri, salah satunya. Karena jika terhubung dengan atlet yang memang profesional, ini bukan hal gengsi, tapi memang itu salah satu yang memacu dia psikologi. Secara benar. Jadi memang di antara seluruh atlet, pastikan apabila yang atlet profesional bukan atlet yang baru, otomatis berhadapan dengan teman-teman yang lama yang dari PON ke PON pasti berhadapan. Tidak mungkin kita menggunakan tetap yang itu gitu, walaupun rasa nyaman, tapi apabila ada yang baru, ini bukan memacu kita bahwasanya merasa tertinggal, bukan, tapi sudah mengetahui bahwasanya ada peralatan yang mampu membuat kita merasa lebih nyaman daripada yang sebelumnya, karena namanya peralatan paling tidak tua ada yang selalu diperbaharui gitu. Jadi dia merasa nyaman dalam saat pertandingan gitu. Adapun air atau perlombaan yang disebut dengan SLAM atau OBA, bawah air itu peralatan yang dipakai, peralatan yang artinya membuat dia nyaman. Salah satu yang buat nyaman ini bukan karena dia memakai sesuatu yang begitu mahal hingga buat dia bangga, bukan juga, tapi salah satu yang buat dia tuh begitu nyaman karena ringan. Mungkin salah satu ukuran adalah ringan dalam renang, renang di bawah air, maksudnya olah geraknya. Jadi olah gerak untuk menuju rambu-rambu yang sudah ditentukan dari panitia sistem pertandingan. Dari organisasi sendiri mungkin ada upaya misalnya untuk misalnya secara kontinu pengadaan alat gitu, selain bantuan pemerintah, mungkin dengan pihak ketiga, mitra-mitra. Baik, jadi sebelumnya itu kita menggunakan atau peralatan yang ada pada cabang olahraga SLAM itu dari beberapa tahun lalu, karena syukurnya kita memiliki mungkin teman-teman atau tim yang memiliki kemampuan dalam merawat peralatan. Jadi dari tahun ke tahun itu peralatan yang paling sangat dijaga adalah kompresor. Di mana kompresor itu kompresor yang besar, yang secara nominal mungkin bisa dikatakan di angka mungkin 300 jutaan. Kan ada yang kecil dan ada yang besar. Yang memang besar itu memang
kalau untuk perlombaan kita memang sangat butuhkan karena membutuhkan pengisian tabung yang banyak. Artinya dalam segi latihan itu kita butuh yang artinya penyediaan yang jangan sampai menunggu atau menghabiskan waktu pada saat latihan seperti itu. Mungkin untuk sementara yang peralatan. Iya. Bagus. Kalau dari potensi atlet di daerah kita ini Manokwari khususnya, potensi atletnya banyak ya. Ya, jadi untuk potensi atlet di sini rata-rata semuanya profesional untuk Papua Barat. Namun kalau bisa dibilang karena yang berhadapan langsung pada saat itu saya sendiri, kami kemarin terkendala karena pemberangkatan atlet pada saat itu. Nah, pada saat itu pemberangkatan atlet itu difasilitasi oleh Dispora langsung, bukan KONI. Kalau untuk data mengenai atlet itu sudah ada namanya di dalam data KONI. Jadi apabila keberangkatan pasti atlet yang dimaksud itu tidak ada yang harus tertinggal. Itu semuanya pasti diberangkatkan. Artinya kita sebelum PON itu ada yang namanya prapon. Artinya mendapatkan tiket untuk menuju ke PON-nya. Nah, di sini pada saat pemberangkatan itu kami kemarin itu kendala berangkat hingga sebagian atlet saja yang berangkat dan salah satunya itu putri yang tertinggal, sementara yang mendapatkan medali perak sampai dengan perunggu kemarin waktu di PON Papua itu yang kedua putri itu, namun tidak diberangkatkan pada saat itu. Jadi kita kemarin berangkat itu hanya beberapa orang saja, dan itu diantaranya atlet yang kita bawa adalah putra, dan itu 2 putra dan sebagian pengurusnya. Nah, dan lainnya itu atlet fin swimming dan beberapa pelatih, diantaranya manajer, pelatih, dan para atlet. Tapi karena cabang olahraga selam ini memiliki dua cabang lagi, maksudnya seperti itu. Jadi ada yang disebut dengan OBA, orientasi bawah air, dan fin swimming. Jadi bukan cuma satu jenis atlet yang dimaksud untuk ikut pertandingan, tapi 2 jenis perlombaan, di mana 2 jenis perlombaan ini kategori OBA putra putri dan fin swimming putra putri, dan juga kolam. Namun pada saat itu kami tertinggal dengan waktu yang sudah ditentukan, kami terlambat di kolam, jadi banyak atlet yang tidak ikut pada saat prapon. Jadi pada saat PON diadakan, kita cuma memiliki beberapa atlet saja yang bisa ikut serta. Kemarin kita pada saat PON itu cabur selam cuma memiliki 2 atlet yang seharusnya itu punya atlet kolam. Kolam kan atletnya banyak nih. Kolam harus punya atlet fin swimming dan juga OBA, di mana ini harusnya ganda-ganda di antara 2 nih. Fin swimming harus putra putri, OBA harus putra putri. Jadi ini bisa kategori 4, ini bisa kategori 2, berarti 6. Terus kalau yang ini itu bisa mungkin bisa meliputi 6 atau 7 orang. Jadi ini kan sebenarnya harus banyak nih atletnya. Sekitar 15 ya, iya. 14 orang. Bisa dikategorikan itu. Kalau kolam itu kan biasanya bisa sampai 11 orang. Karena ada monofinnya itu banyak di cabang ini, renang. Nah, makanya dengan ini pada saat ketertinggalan dengan waktu yang ditentukan, kita kan tidak bisa lagi menyalahkan siapapun ini, melainkan atlet yang tersisa yang masih bisa untuk hadir di prapon, pelaksanaan prapon, dan artinya bisa ambil bagian kepada yang PON-nya. Jadi apa yang ada kita hadirkan di sana. Dan pada saat itu dengan waktu 1 hari atau 2 hari sebelum pelaksanaan PON prapon itu kita langsung secara diambil keputusan langsung, artinya saya sendiri terus meminta kepada saya sendiri artinya saat itu selaku manajer dan meminta kepada beberapa teman bahwasanya saya ingin mendatangkan atlet putri, artinya yang kemarin dapat medali perak di Papua. Jadi meminta daripada temannya sendiri ini kena keterbatasan uang yang ada, jadi meminta di antara keduanya, yang cewek keduanya, bagaimana nih kalau salah satunya dapat hadir. Ternyata yang perak, itu yang dapat perak atas nama Truli Troji,
dan menyatakan bahwa mereka siap untuk datang atau tampil. Ini walaupun waktu yang sudah ditentukan pada saat di sana. Begitu hadir, pas ikut BK, dia langsung dapat tiket. Ya, kita melihat bahwasanya apabila atlet artinya hadir dengan kemampuan mereka secara profesional, itu kan walaupun medan apapun itu pasti mampu untuk dia menerjang ke dalam, artinya untuk ikut pertandingan dia dengan siap-siapnya gitu. Jadi pada saat itu memang banyak yang memang kalau berbicara lagi lebih ke dalam itu banyak yang tidak menyukai kedatangan atlet kita karena menyatakan bahwa dari pon ke pon cuman dia kan seperti itu. Ini pembicaraan yang artinya secara pribadi. Namun artinya kan setiap orang mungkin bisa jadi kadang hari ini dapat, kadang kan bukan berarti besok juga bisa dapat. Tapi apabila latihan secara profesional, secara full, apabila dia dapat, memang dia berhak untuk dapat karena dia melakukan itu secara profesionalnya dia, secara atlet. Ya, untuk sementara seperti itu. Jadi tantangan-tantangan kita di seputar peralatan, SDM atlet ya. Pelatih bagaimana pelatih? Kita untuk di sini pelatih ada. Baik. Jadi pelatih kita memiliki 2 pelatih, yaitu pelatih OBA dan pelatih fin swimming. Di mana pelatih OBA sendiri OBA syukurnya bahwa dari setiap kali event kejurnas sampai dengan PON kita memiliki potensi pelatih yang memang sangat profesional dalam membimbing atlet. Dengan itu hasil yang selalu didapatkan itu sangat memuaskan. Adapun bila tidak mendapatkan sesuatu itu tidak sama sekali menyatakan kepada pelatih bahwasanya dia gagal, tidak, tapi ada peran yang mungkin di sini seperti halnya kekurangan biaya atau kekurangan fasilitas untuk atlet hingga kadang langsung turun atau draw karena keadaan yang artinya tidak seharusnya para atlet mengetahui, namun mereka sudah kecewa dari awalnya seperti itu. Dan ini bukan cuma dialami dari cabur sendiri, tapi hampir keseluruhan cabang olahraga mengalami bisa dibilang atletnya merasa depresi atau psikologi ya, down langsung berpengaruh ke mental ya, ya. terpengaruh. Baik, saya ada tambah sedikit di peralatan tadi. Jadi ada peralatan yang memang yang terhubung dengan bawah air itu kan memang menyatakan bahwa sangat sensitif. Yang pertama dapat bertahan adalah kualitas tadi. Nomor 2, apabila tidak memiliki kualitas yang baik maka pasti mengalami kerusakan atau mungkin bisa disebut bahwa sudah tidak layak dipakai. Nah terus waktu dipakai dengan waktu yang peralatan yang dipakai dengan waktu yang lama itu paling tidak artinya akan mengalami kerusakan dan apabila tidak dengan pemeliharaan yang baik pasti juga mengalami kerusakan. Dan juga apabila keoriginal daripada peralatan itu pasti ya mungkin kurang lebih 20 tahunan seperti itu masa waktu yang memang bisa dipertahankan, dia akan awet karena di sini peralatan OBA sendiri atau yang bawa air punya itu dari SLAM sendiri itu sampai saat ini salah satu yang bertahan seperti kompresor, terus yang masih layak pakai ya, salah satunya kompresor, terus memang ada beberapa yang memang tidak layak pakai seperti mungkin fin itu yang sudah karena yang namanya air garam, tapi pembilasannya baik. Jadi kalau macam mau dibilang paling ya 1-2 tahun palingnya harusnya rusak, tapi ada sebagian yang memang dipertahankan. Artinya dipertahankan itu karena menjaga daripada peralatan sendiri. Nomor 2 memang ada sebagian yang rusak, namun kita harus menyulam. Jadi ini daripada harus rusak dengan sia-sia, baiknya kita perbaiki mungkin dengan menjahit atau yang lain sebagainya. Jadi ukuran nelon, namanya nelon kan bukan tali ya. Jadi artinya apabila terhubung dengan air masih bisa bertahan. Nah di sini kita punya 2 pelatih. Ini kita punya 2 pelatih yang ada di OBA. Ini Pak Yoswawong dan Pak Anton Toroji. Masing-masing ini punya kelebihan masing-masing. Salah satunya Pak Yos sebagai pelatih kepala,
dan Pak Anton kalau mau dibilang sama satu level yang sama, tapi kalau yang ada di struktur paling ada yang 01, ada yang 02 seperti itu. Jadi ada yang pelatih kepala dan harus ada yang sebagai pelatih. Nah, Pak Anton Teruji sendiri ini salah satu yang memiliki multi talent. Iya. Jadi dia dapat memperbaiki alat, dia juga sebagai teknisi, artinya secara profesional. Jadi jika tidak ada beliau kan artinya kita sebagai tim kita yang mengatur. Namun kalau apabila sudah sangat rebel itu Pak Anton yang masuk. Kalau untuk pelatihan air itu Pak Yos memang secara profesional beliau sangat mampu untuk ini. Terus melihat daripada prestasi beliau ini yang memang pada awalnya juga memiliki medali emas, hingga setelah itu artinya dengan waktu yang sudah ditentukan secara usia, mereka yang layak sebagai pelatih kepala, ya apa yang mereka dapat itu memang diwariskan kepada para atletnya. Jadi ikatan emosional sampai dengan yang lain-lain itu bisa dibilang macam kesannya tuh bapak dan anak. Jadi ya, mungkin di olahraga lain tidak memiliki kesan ini gitu. Tapi kalau untuk cabur selam sendiri itu bukan cuma di salah satu cabur selam yang ada di Provinsi Papua Barat, namun sampai keluar pun itu punya hubungan emosional gitu. Dan itu entah dia terbentuk dengan sendirinya. Jadi kita bisa terhubung dengan pemprov manapun, yang namanya cabur selam itu begitu tiba itu sepertinya keluar ya. Kalau yang lain kan kadang itu tidak itu mungkin karena ya entah. Tapi memang pada dasarnya untuk cabang olahraga selam khususnya itu punya hubungan emosional yang kuat ya. Itu ada saja anehnya seperti itu, sampai bahkan dengan mungkin para maritim atau para yang terhubung dengan laut, bisa dibilang mungkin salah satunya instansi mungkin Basarnas atau Aero atau Marinir itu macam punya hubungan kekeluargaan dengan begitu saja. Apa karena memang olahraganya yang olahraga perairan hingga itu jadi konteks seperti halnya ya mereka adalah kita gitu dan kita adalah mereka. Jadi terhubung secara yang tidak dapat dipisahkan tiba-tiba seperti itu. Ya demikian terus penyampaiannya. Penyelam amatir kita di sini banyak ya. Apa mereka bisa ya tampaknya potensial begitu ya. Untuk dijadikan calon-calon bakal ke pro ya, ke profesional. Iya, baik. Untuk cabang olahraga selam sendiri itu kalau macam melihat atau ditampilkan secara atlet, ini kan punya kriteria masing-masing. Kalau melihat bahwasanya, kalau secara penilaian kita bisa melihat bahwasanya para penyelam itu banyak gitu. Tapi para penyelam itu apakah bisa dapat mempelajari sistem pertandingan yang berada pada venue, maksudnya seperti itu. Jadi di venue atau lomba yang diadakan itu dia punya peraturan atau dia punya skema atau dia punya aturan ya, bisa dibilang aturan, dan memang dia, itu yang sudah ditentukan di titik venue itu dia tidak sama dengan yang kita lihat pada umumnya seperti itu. Namun kita bisa melihat pada umumnya bahwasanya mereka bisa tahu, tapi pada saat di bawah air kan beda halnya orang memakai GPS atau yang di kompas. Itu kan orang tidak menggunakan di bawah air, tapi pada saat pertandingan itu kompas yang digunakan. Jadi ada perbedaan antara yang alamiah yang biasa kita lihat dengan pertandingan yang digunakan. Fungsi kompas yang digunakan itu menunjukkan titik koordinat masing-masing untuk menuju rambu finish. Jadi ada ketentuan masing-masing rambu yang ditentukan untuk menuju finishnya. Ini yang digunakan. Ini yang difungsikan daripada itu tadi bukan GPS ya. Kalau GPS itu kita bisa diskualifikasi. Jadi kompas yang digunakan untuk pertandingan itu.
Nah ini berarti kan para penyelam atau para atlet itu memang harus memiliki rata-rata ya pemahaman maupun IQ yang memang rata-rata. Jadi untuk mengfeeling sesuatu itu kan bukan hal yang mudah. Itu berarti kan harus menggunakan perhitungan yang matang, karena setiap satu titik atau setiap rambu yang digunakan itu pakai perhitungan. Jadi setiap itu rambu itu ada jadi di situ ada rambu yang ditentukan dari masing-masing cabang perlombaan. Itu ada M course dan 5 point. Jadi M course ini yang disebut dengan 4 rambu. Yang 4 rambu itu nanti di EP endingnya tuh rambu keempat merupakan rambu finish. Sementara 5 point itu 5 rambu yang diadakan, terus memiliki titik finish pada rambu kelima dan ditentukan melalui waktu yang sudah ditentukan. Nah, apabila mereka yang ikut serta itu para atlet profesional, mereka mengetahui bahwasanya waktu yang sudah ditentukan berapa. Jika tidak melalui waktu yang sudah ditentukan, pasti waktu sebelum rambu finish pasti waktunya sudah selesai atau waktunya habis, pasti sudah diskualifikasi. Tapi kalau yang profesional itu bisa jadi waktu yang sebelum ditentukan itu sudah berada pada titik finish, dan itu kan itu kurang lebih 650 meter, dan itu kan pertama butuh waktu, kedua butuh skill, ketepatan skill pokoknya semuanya dipakai. Nah, yang seperti halnya tadi juga bisa didapatkan, bisa jadi ya, apabila orang yang sudah terbiasa secara alami turun ke laut, dan mungkin hal ini yang perlu mereka pelajari, kan bisa jadi mengambil mereka sebagai tunas untuk dijadikan atlet gitu. Dan lebih baiknya lagi, di sini kan tidak berbicara masalah putra daerah pun maupun tidak, tapi apabila itu putra daerah, langkah baiknya karena daerah Papua Barat, jika mereka yang duduk dan mereka yang menikmati, tidak salah kan seperti itu. Namun apabila bercampur, saya pikir juga itu baik, karena namanya kolaborasi. Kita butuh orang untuk belajar. Kalau macam kita secara otodidak, ada yang baik, ada yang tidak. Jadi kalau namanya kolaborasi, saya pikir itu juga perlu. Seperti halnya pada saat ini kita memiliki atlet itu campuran, bukan cuman asli Papua asli saja, namun campuran. Dimana yang campuran itu kalau bisa dibilang memang hampir rata-rata kalau untuk masalah perairan sampai pada saat ini, dan kemarin pada saat PON kemarin itu mereka rata-rata memiliki kemampuan di atas rata-rata. Kita kan bisa melihat langsung dan bisa menilai langsung pada saat itu. Di fin swimming 3000 meter putra kemarin itu tidak salah juara 13 itu diraih oleh Papua. Kita sendiri Papua Barat 8, kurang lebihnya 8. Nah, dan kategori semuanya di situ itu yang asli Papua itu cuma Jayapura saat ini. Nah, ini kan berarti melihat bahwasanya kita butuh orang luar juga, bukan berarti kita berada dalam sini terus kita belajar juga di sini. Tapi kita butuh skill luar untuk kita dapatkan, terus kita bisa bersaing dengan maksud bahwasanya ini hal positif yang memang para atlet terus para pengatur ya bisa dibilang dijadikan ini konsep bahwasanya kita tidak hidup sendiri, melainkan kita harus bercampur baur dengan orang lain agar kita bisa dapatkan ilmu pengetahuan untuk meraih impian seperti itu. Soal ini terakhirlah rencana program kegiatan dalam waktu dekat ada kan? Baik. Atau ada event yang mau diikuti? Baik, untuk sampai saat ini memang ada undangan-undangan seperti halnya ke Durnas, terus ada cup yang nanti berada pada tanggal 28 kurang lebih ya, 28 sampai dengan 29 di Jakarta nanti. Bulan ini? Iya, bulan depan, bulan Mei. Namun untuk persiapan kami ini belum memastikan, karena pasti
kendala pembiayaan. Kendalanya pembiayaan pasti. Karena dari setelah PON kemarin itu Castle Cup Jayapura kemarin itu kami juga ikut, dan itu kami juga dapatkan, bisa dibilang untuk fin swimming medali emas kami dapat, medali perak kami juga dapat, dengan medali perunggu pun kami dapat saat kemarin. Nah, sampai ke sini terus apa yang ada otomatis kan butuh biaya yang sangat banyak. Sementara dengan sikon yang belum selesai, dengan ini maka apabila program belum berjalan dengan lancar, mungkin harap dimaklumi karena semuanya butuh biaya. Adapun kalau memang pada saat waktunya, jika dapat hadir pada saat itu, ya mungkin itu upaya yang dengan titik penghabisan itu mungkin bisa seperti itu. Mudah-mudahan ada berkat lah yang bisa ikut. Karena pada saat ini masih sebulan, ada jeda waktu sebulan. Iya, karena pada sampai saat ini atlet kita di fin swimming masih tetap latihan sampai pada saat ini. Itu pun pagi sore. Mungkin yang tidak latihan itu pada saat hari Minggu. Karena sudah kita punya atlet binaan, ini salah satunya yang kita sangat syukuri bahwa mereka memang berlatih dari sejak dini. Jadi air merupakan mungkin tempat bermainnya, tempat pertemuan mereka. Jadi itu sudah jadi faktor kebiasaan. Sampai kemarin itu masih dengan status yang ada, bahwasanya mereka masih dengan olahraga, masih dengan pokoknya aktif, tidak ada yang sekadar bermain ini tidak. Tapi kita tahunya bahwasanya jadwal yang ditentukan hari Minggu baru itu jadwal ibadah. Setelah jadwal ibadah itu sore juga latihan. Itu jadi faktor kebiasaan. Ya, dengan bersamaan yang mungkin tadi yang sempat saya sampaikan bahwasanya kualitas masih dipegang. Ini bukan membicarakan perbandingan, melainkan membicarakan kualitas yang harus semua orang atau semua atlet harus memiliki hal ini gitu kan. Jadi kalau macam mereka juga kualitas atlet, kita juga kualitas atlet, kenapa tidak harus bersamaan dengan satu kemampuan yang sama? Jadi artinya kebiasaan yang sama yang dijadikan itu jadi unsur kebiasaan, jadikan program atau jadikan kegiatan. Seperti itu. Saya kira itu dulu, atau ada hal yang lain boleh disampaikan? Baik, jadi kalau secara signifikan yang harus disampaikan bahwasanya atlet Papua Barat itu mungkin letaknya, posisinya ada di mana. Jadi yang sempat tadi saya sampaikan bahwasanya atlet fin swimming atau atlet kolam, jadi selam kolam itu ada di Tomohon, posisi berada di Tomohon. Dan kalau untuk OBA sendiri ada sebagian di Sorong, bukan sebagian, memang sebagiannya di Sorong, sebagiannya ada di Papua Barat. Namun sampai pada saat ini yang diminta dari pihak komite sendiri untuk memberikan ketentuan atau pemberian data secara jelas bahwasanya dia itu atlet harus bermain di mana gitu kan, karena memang melihat bahwasanya sudah ada perbedaan secara provinsi, di mana Sorong juga sudah terbentuk secara PBD dan Papua Barat itu sudah sendiri. Dengan itu sempat ada perbincangan dengan atlet yang dimaksud, dan mereka menyampaikan bahwasanya masih tetap mengikuti Papua Barat. Namun itu belum bisa dipastikan apabila sampai dengan waktu hari H-nya. Jika pada saat hari H-nya mereka masih tetap bermain di PB atau Papua Barat, maka mereka atlet Papua Barat. Namun pada waktu sudah ditentukan dengan harus bermain di PBD, maka memang harus sudah diinformasikan bahwasanya agar para atlet yang lain dapat mengambil tempat di Papua Barat, seperti itu. Soal manajemen atlet ya, manajemen soal transfer atlet juga ya, atlet yang mau main di kita kan manusia tidak bisa dibatasi sebenarnya. Betul. Hanya itu tadi atlet kontrak maksudnya. Iya, atlet kontrak gitu ya. Jadi syukurnya, maaf saya bisa tambahkan sedikit bahwasanya untuk masalah atlet kontrak kita sendiri tidak punya atlet kontrak. Yang di Tomohon itu memang dasar atlet Papua Barat yang sudah berjalan lama, dan mereka memang langsung membuat KTP atau KK itu berada di Papua Barat sendiri. Namun mereka penempatan di Tomohon karena
akan asli Kemo, namun secara domisili di Papua Barat seperti itu. Dan jika kalau mereka di sini pun kolamnya kan tidak ada, jadi alangkah baiknya satu paket itu jika memang berada di sana, namun pada saat endingnya nanti dia berkarya buat Papua Barat kan tidak salah tuh. Berarti kan kita cuma dapat berupaya dengan fasilitas mereka dan mereka cuma bisa siap tampil seperti itu. Ya, itu kegiatan yang apabila ditarik daripada cabang olahraga selam, khususnya selam Papua Barat, yang di mana selam Papua Barat itu punya dua kategori lomba, yaitu orientasi bawah air yang dipertandingkan oleh putra dan putri, dan fin swimming putra dan putri. Dan di fin swimming juga memiliki selam kolam, yaitu memiliki beberapa atlet yang bermain di kolam. Ada survive, ada bifin, dan ada monofin. Itu saja ya. Terima kasih. Terima kasih penyampaian dari cabang olahraga selam Papua Barat.